orang tua kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Bunyamin bin Haji Sauji, Haji Mar'i, Ustaz Arif, dan Ustaz Ahmad, Ustaz Jamaluddin, Ustaz Samad. Dan saya yakin hadir di tengah-tengah kita orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin, namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Allah menganugerahkan rasa bersalah itu kepada kita, itu adalah merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah titip kepada kita. Maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahirabbil, seraya beristighfar kita memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Ini kita semua kan pasti punya salah, ya Pak? Pak masih hidup ini? Ini kenapa? Ini lapar atau terkesima ngeliat saya, Pak? Kita semua pasti pernah berbuat dosa, betul? Ada nggak yang nggak punya salah di masjid ini sekarang? Ada nggak? Kalau ada tunjuk tangan, saya mau lihat mana orang yang nggak punya dosa. Setiap kita pasti pernah berbuat salah, setiap kita pasti punya dosa. Terlebih saya yang saat ini sedang berdiri, yang sedang berbicara ini, yang kelihatannya kayak orang benar, yang kelihatannya kayak orang soleh, pakai imamah, pakai jas, pakai baju koko, pakai sorban. Ini cuma casingnya aja, Pak. Ini cuma lapisannya aja. Hati siapa yang tahu? Kalau ditanya jawab, Pak, jangan bikin emosi, Pak. Hati siapa yang tahu? Allah. Makanya kita nggak boleh sombong dengan pakaian yang kita gunakan. Bahkan kita nggak boleh sombong dengan harta, pangkat, jabatan yang Allah titipkan. Karena Allah tidak pernah melihat itu semua. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat itu adalah hatinya dan amal perbuatan. Maka nggak pantas rasanya kalau kita sombong dalam harta, sombong, apalagi sombong ibadah. Kita yang sudah istiqomah sholat berjamaah di masjid, bersyukur kepada Allah. Itu adalah merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah titipkan kepada kita ketika kita diringankan langkahnya untuk sholat berjamaah di masjid. Karena menurut saya orang yang paling kuat itu bukan orang yang ototnya itu besar, bukan yang badannya itu kuat, tapi orang yang kuat itu sesungguhnya adalah mereka yang ringan langkah kakinya bisa sholat berjamaah di masjid. Itu orang yang paling kuat. Tapi orang yang paling lemah adalah mereka yang bukan sakit-sakitan. Kalau kita lihat ada orang tua kita yang pakai tongkat, sudah susah jalan ngerembet tembok, tapi dia berjuang untuk sampai ke masjid sholat berjamaah. Itu orang yang paling kuat saya lihat. Walaupun sudah jongkok, walaupun fisiknya sudah lemah, tapi lihat kekuatan yang Allah berikan bisa sampai ke masjid sholat berjamaah. Alhamdulillah. Tapi hati-hati kita yang sudah sholat berjamaah di masjid, nggak boleh sombong dengan saudara kita. Nggak boleh sombong dengan tetangga sahabat kita yang belum mau ikut sholat berjamaah di masjid. Karena hidayah hak prerogatif Allah. Ini kalau Allah punya mau, ini kampung apa namanya? Pejaten mana? Hah? Pejaten Barat, Pejaten Raya. Ini kalau Allah punya mau, wilayah Masjid Al-Ittihad. Kalau azan berkumandang, semua ikut sholat berjamaah di masjid ini, bisa apa enggak? Sangat bisa. Sangat mudah bagi Allah. Bahkan bagi Allah lebih mudah dari kita membalikan telapak tangan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun, kata Allah, jadi maka terjadilah. Tapi kembali lagi, hidayah hak prerogatif
Nah, kita yang sudah istiqomah salat berjamaah di masjid nggak boleh sombong. Berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan kita, saudara kita, tetangga, sahabat kita semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena kalau menurut panitia jam 8 acara ini sudah selesai, saya rasa cukup sampai di sini saja tausiah saya ya. Cukup nggak Pak? Hah? Terus sampai jam berapa Pak? Kita subuh pulang ke semua Isa kita belum sembuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita sudah ada di pertengahan bulan Sya'ban. Ya Allah, waktunya cepat amat. Maka Allah itu dalam Al-Quran itu wal asr, ya, demi masa, demi waktu. Perasaan baru kemarin saya biar kontrakan, besok udah mau bayar lagi, cepat amat waktu. Perasaan baru kemarin saya bayar angsuran motor, ini mau bayar lagi, cepat amat waktu. Perasaan baru kemarin saya nyunatin, sekarang udah ngawinin. Perasaan baru kemarin saya ngawinin anak saya, sekarang sudah punya cucu. Cepat, wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Siapa yang merugi? Mereka yang lalai dalam ibadah kepada Allah. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Wa amilus solihati, mereka yang melakukan amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mereka yang saling tolong menolong dalam kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Pertengahan Sya'ban, pertengahan sana lagi udah Ramadan. Alhamdulillah. Ini nggak kelar Pak, sampai jam 10 nggak kelar. Saya tarik garis bawahnya saja, saya garis bawahi bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati." Rajab itu bulannya Allah. Makanya Rasulullah nganjurin kita kemarin di bulan Rajab banyakin baca Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Rajab itu adalah bulan penghapus dosa-dosa dari jasad kita. Itu di bulan Rajab. Makanya mata yang sering melihat sesuatu yang diharamkan Allah di bulan Rajab diusap sama Allah dengan kita beristighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Mudah-mudahan amalan istighfar yang sudah kita baca kemarin di bulan Rajab Allah kabulkan. Amin ya Rabbal alamin. Karena memang dosa jasad kita banyak Pak, banyak. Ini mata ini sering melihat sesuatu yang diharamkan Allah, benar. Ini sekarang kita berbuat dosa nggak mesti keluar rumah, cukup di dalam kamar kunci pintu. Kita bisa berbuat dosa nggak? Bisa bermaksiat nggak? Lewat apa? Setan gepeng Pak. Ini setan gepeng. Lewat handphone, betul. Di sini apa aja ada. Betul nggak? Makanya bapak-bapak yang anaknya itu handphonenya dikunci, bapak mesti tahu dari sekarang kunci handphone anak kita apa, supaya kita bisa kontrol apa saja yang sudah mereka lihat di handphone itu. Termasuk istri kita Pak. Lihat itu kuncinya apa, jangan sampai bapak nggak tahu kunci handphone istri bapak. Begitupun sebaliknya suami harus tahu kuncinya agar kita bisa kontrol, saling tolong menolong dalam kebaikan, jangan dibiarkan. Karena beberapa kasus ada yang datang ke saya, anak-anak yang lepas kontrol dari orang tuanya lantaran nggak tahu orang tuanya kunci handphonenya kayak apa. Akhirnya ada anak yang sering sering dia itu kelihatan di rumah alim baik, nggak taunya main judi selok Pak. Itu yang ketawa kayaknya paham gitu. Bener. Memang dia nggak main judi di kampung, tapi main judi. Mungkin kalau Buya kurang tapi paham. Kalau saya anak
umur SMA saya paham gitu ya. Itu dilihat di luar apa di dalam tuh kelihatan alim betul ya, tapi masya Allah, naudzubillah min ini mata kita, belum lagi lisan kita, berapa banyak yang tersakiti hatinya dengan kata-kata kita, tangan, kaki, ya Allah, apalagi hati. Maka kalau sudah masuk ke hati, bulan Sya'ban ini kata Rasulullah, syahri, bulanku. Kenapa dikatakan syahri? Sebagian ulama berpendapat ini bulan kita kudu banyakin baca sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Karena ayat Allah, perintah Allah untuk bersolawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu turunnya di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini bulan kita banyakin baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat girang karena malaikat itu namanya digandeng sama nama Allah. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya digandeng nama Allah sama nama malaikat. Jadi malaikat girang, digandeng innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bulan ini banyakin baca sholawat sama Rasulullah, karena ini bulannya Nabi Muhammad SAW. Sholawat yang mana Pak Ustaz? Boleh sholawat apa aja, bebas. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu Sya'ban ini bulan pembersihan kita punya hati. Ulama bilang kalau ada kotoran hati kita punya kotoran hati gak Pak? Hah? Kotoran hati punya? Di antara kotoran hati yang ada dalam jiwa, dalam hati manusia, itu diantaranya adalah hasad. Tahu hasad Pak? Hasad itu menurut bahasa adalah sebuah kedengkian. Kalau menurut istilah, hasad itu adalah perasaan gak senang ketika melihat orang lain dapat nikmat dari Allah. Itu namanya hasad. Ini penyakit hati. Maka Rasulullah memberikan peringatan keras kepada kita umatnya. Berhati-hati kalian dengan sifat hasad tersebut. Hancurkan semua amalan kebaikan yang kalian lakukan, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Tuh. Di awal Rasulullah udah kasih sinyal, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia baik nih, segumpal daging ini, maka cara berpikirnya baik. Kalau dia baik, cara memandangnya baik. Kalau dia baik, lisannya baik. Kalau dia baik, tingkah lakunya juga baik. Tapi kalau dia rusak, kalau dia sakit, maka rusak cara berpikir, rusak cara memandang, rusak tutur katanya, sampai rusak tingkah dan lakunya. Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah, dia adalah hati. Maka bulan Sya'ban ini, kalau ada dengki, benci dalam diri kita, dalam hati kita, keluarin. Tetangga kita beli mobil baru, lah kita yang kagak bisa tidur 3 hari 3 malam Pak. Mikirin kenapa tetangga sih bisa beli mobil baru itu. Jangan-jangan dia korupsi nih katanya. Duit pilpres dimakan semua sama dia katanya. Jangan-jangan dia piara tuyul ini katanya. Kenapa begitu? Karena hati kita kotor, maka pikiran kita nggak bisa dia melihat orang lain senang. Susah lihat orang senang, senang lihat orang. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi senang lihat orang senang, susah lihat orang. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini Sya'ban nih, ya, maka bersihkan kotoran hati kita. Itu Pak, orang yang di dalam dirinya punya sifat hasad, dengki sama orang, bukan dia nggak sholat Pak, dia sholat.
Orang yang punya sifat dalam hasad dalam dirinya bukan dia nggak puasa, bahkan dia berpuasa. Maaf lahir batin, nanti di Ramadan itu di puasa itu ada peringatan yang cukup keras dari Rasulullah. Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa cuman dapat lapar sama haus. Kok bisa orang puasa cuma dapat lapar sama haus? Karena dia tidak menahan pandangannya dari yang sesuatu yang diharamkan Allah. Perutnya nahan lapar, nahan haus, tapi matanya jelalatan. Nahan lapar, nahan haus, tapi lisannya nggak dijaga dari sesuatu yang diharamkan Allah. Maka berapa banyak orang yang berpuasa cuma dapat lapar sama melihat sesuatu yang diharamkan Allah enggak, mendengar sesuatu yang Allah enggak senang juga enggak, berbicara kotor juga enggak, ngambil yang bukan haknya juga enggak, tapi sayang sejuta sayang di dalam hatinya bersemayam sifat dengki kepada tetangganya, bersemayam di dalam hatinya kedengkian sama saudaranya. Nauzubillahimin. Kalau ada keluarin nih pembersihan kita punya hati nih di bulan Sya'ban ini. Insya. Yang terakhir, orang Betawi bilang, orang Indonesia Melayu bilang Sya'ban itu bulan roah. Iya. Iya. Namanya munggah puasa. Orang Jawa begitu ya, berarti ya? Namanya munggah. Apa itu munggah, Pak? Hah? Apa yang ditaikin? Apa yang ditaikin? Bini. Oh, bini. Sodakohnya ditaikin, ibadahnya ditaikin, doanya ditaikin. Maka munggah puasa, ini saya mau tanya tuh, yang masih punya bapak ibu angkat tangan, yang masih punya orang tua. Kalau yang nggak angkat tangan berarti menganggap orang tuanya udah meninggal. Emang kudu diancam gitu. Ayo, yang masih punya orang tua angkat tangan. Nah begitu. Ya makasih. Yang udah nggak ada, bapak atau ibunya. Nah, banyak anak yatim yang masih disantunin berarti di sini. Nih saya kasih tahu ya, yang masih punya orang tua beruntunglah. Kenapa saya katakan beruntung? Karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa membahagiakan mereka ketika mereka masih hidup di dunia ini. Kita masih bisa bawain makanan kesukaan mereka, Pak. Apa makanan kesukaan orang tua kita? Martabak, bawain. Martabak manis, martabak keju, martabak spesial, martabak telur. Itulah nama-nama martabak. Bawain. Ini munggah puasa yang udah nikah pisah sama orang tuanya, munggah puasa datang ke rumah orang tua. Minta ridho, minta maaf sama orang tua tuh bukan lebaran doang, sebelum puasa. Dan datang ke rumah orang tua jangan lenggang kangkung, Pak. Jangan tangan kosong, bukan berarti harus bawa linggis, bukan. Jangan tangan kosong, bawain beras sekarung 2 karung buat bapak ibu kita puasa. Jangan sampai puasa ibu kita beli beras ke warung tidak punya anak bapak kita. Betul? Betul? Bawain beras sekarung 2 karung, liatin orang tua kita di rumahnya udah ada korma apa belum mau puasa. Tuh, jangan sampai buka puasa bapak ibu kita buka puasa makan pakai bakwan doang sama cabai, nggak ada korma, betul nggak? Yo Allah, girang nggak bakal dibawain beras sama anaknya? Girang nggak kalau dibawain korma sama anaknya? Girang. Kalau orang tua kita girang, Allah girang. Kalau Allah orang tua redha, Allah beres urusan kita jadi anak. Iya. Jadi bapak nih yang masih punya bapak ya. Liatin baju koko orang tua kita itu, beliin baju baru buat orang tua kita, bukan lebaran, menjelang puasa. Ntar tuh baju koko yang dibeliin sama kita dipakai, jangan nunggu lebaran ya. Ya Allah, ini baju koko dari anak gua, senang, bahagia gak Pak? Bahagia. Makanya beliin orang tua kita baju koko barang 18 setel tuh. Ya kan puasa 30 hari. Ya. Maka yang orang tuanya masih hidup di dunia ini itulah ya, kebahagiaan kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Ustaz, orang tua saya udah berpulang ke rahmatullah, sudah berada di alam barzakh. Jangan bikin mereka bersedih.
bikin mereka senang. Bagaimana kok bisa mereka bersedih? Bagaimana mereka nggak bersedih? Lantaran kita anak-anaknya yang ada di dunia ini meninggalkan ibadah dengan seenaknya. Orang tua kita sedih di alam kubur ngelihat kita nggak ibadah kepada Allah. Bagaimana nggak sedih orang tua kita di alam barzah ngelihat kita justru malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu mereka masih hidup di dunia ini, mereka masih bisa bilangin kita, nak sholat dah, nak ngaji nak, jangan kau berbuat dosa kepada Allah. Masih bisa ngomel orang tua kita, betul. Tapi mereka saat ini sudah berada di alam barzah, cuman bisa nangis ngelihat anaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nggak susah orang tua kita di alam kubur? Na'udzubillahi min. Maka bulan Rawah doain orang tua kita itu. Ya walaupun sebetulnya bukan hanya bulan Rawah doang doain orang tua ya. Habis salat Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada orang doain orang tua cuman setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Udah gitu juga nggak bisa ngedoa, nyekar bawa kembang 2 plastik, diaulin di atas itu makamnya itu biar wangi ya mbak ya, biar wangi gitu. Bawa air mawar 2 galon, dibuyurin ke kuburan bapaknya 2 galon, dibuyurin biar adem ya, biar adem katanya. Bapaknya ngomong dari bawah becek goblok. Bukan itu, doain orang tuanya. Sebab mereka yang sudah berada di alam barzakh saat ini nungguin apa? Walidin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang terus mau ngedoain orang tuanya. Maka yang anak bapak ibunya sudah meninggal dunia, kalau mau berbuat maksiat kepada Allah mikir-mikir dah. Mikir sekarang, bapak kita sekarang udah di kuburan nungguin kita pengen jadi anak soleh-soleha, sementara kita bermaksiat kepada Allah di atas buminya Allah. Na'udzubillahi min. Ya Allah, sampai kapanpun kita akan terus nyusahin bapak ibu kita, bahkan sampai mereka sudah berada di alam barzakh, sudah berada di alam kubur, kita terus nyusahin orang tua kita. Na'udzubillahi min. Maka kita hadiahkan suratul Fatihah pada malam hari ini untuk orang tua kita yang masih hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahi rizkinya. Orang tua yang sedang berpulang rahmatullah, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan seluruh dosa dan kesalahan yang sudah pernah kami lakukan ya Allah. Dosa dan kesalahan kami kepadamu akan lalainya kami dalam ibadah. Engkau maha tahu berapa banyak waktu sholat kami yang sering kali kami lalaikan, bahkan kami tinggalkan dengan sengaja ibadah sholat itu. Padahal itu adalah merupakan satu kewajiban kami sebagai seorang hamba kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunkan juga dosa dan kesalahan kami kepada diri kami sendiri, kepada jasad ini. Entah berapa banyak dari mata ini pernah melihat sesuatu yang Engkau haramkan. Entah berapa banyak dari telinga ini pernah mendengar sesuatu yang tidak Engkau sukai. Lisan ini mungkin pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor. Berapa banyak dari lisan ini yang tersakiti hatinya dengan kata-kata kami. Mungkin kami pernah mengambil, merampas sesuatu yang bukan haknya kami ya Allah. Engkau pun maha tahu kemana kaki ini melangkah.
yang terkadang dengan langkah kaki kami Engkau menegur kami sebagai bukti tanda kasih sayang Engkau kepada hamba-hambanya. Ya Allah, hati kami banyak sekali kotoran ya Allah. Ada sombong dalam hati kami sombong dalam berharta, kami sombong dalam ibadah, bahkan kami sombong dalam berilmu. Ada kedengkian dalam hati kami. Buang semua kotoran-kotoran hati kami ya Allah, gantikan dengan nur cahaya hidayah-Mu. Ya Rabbi, ampunkan juga dosa dan kesalahan kami kepada ayah dan ibu kami, kepada kedua orang tua kami. Berikan kesempatan kepada kami anak-anaknya untuk bisa membahagiakan ayah dan ibu kami ya Allah. Yang orang tuanya masih hidup di dunia ini, kami mohon kepadamu ya Allah, panjang Allah, sihatkan selalu jasad mereka ya Allah. Jika ada yang sakit di antara kami orang tuanya, angkat penyakitnya, sihatkan, pulihkan kembali kesehatan kedua orang tua kami ya Allah. Dan jadikan setiap sakit yang ayah ibu kami derita menjadi ampunan dosa untuk mereka. Ya Allah, berkahi rizki kedua orang tua kami. Berikan kesempatan kepada ayah ibu kami untuk bisa mencium Hajarul Aswad, untuk bisa berziarah ke makam Nabi SAW, untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ya Allah. Ya Rabbi, jika nanti mereka terlebih dahulu meninggalkan kami dari dunia ini, kami mohon kepadamu ya Allah, di tempat, di waktu yang tidak mungkin Engkau tidak memperkenankan doa-doa kami, kami mohon kepadamu ya Allah, cabut nyawa ayah ibu kami ketika lisan mereka sedang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cabut nyawa ayah ibu kami ketika lisan mereka sedang membaca Al-Quran ya Allah. Cabut nyawa ayah ibu kami ketika lisan mereka sedang berzikir kepadamu ya Allah. Cabut nyawa ayah ibu kami ketika lisan mereka mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matikan ayah ibu kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Rabbi, jika ada yang hadir di tempat ini yang orang tuanya sudah wafat, lapangkan kubur ayah ibu kami ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Rabbi. Jadikan kubur yang ayah ibu, jadikan kubur mereka ya Allah menjadi raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Demi Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jangan Engkau siksa ayah ibu kami di kuburnya ya Allah. Jangan Engkau azab ayah ibu kami di kuburnya ya Rabbi. Sebab kami tahu mereka tidak akan pernah sanggup untuk menerima siksa azab kuburnya. Kami anak-anaknya akan terus berdoa untuk ampunan dosa kedua orang tua kami, dan kami akan berusaha untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Rabbi ya Karim ya Rahman ya Rahim, kumpulkan kami bersama dengan ayah ibu kami, bersama dengan guru-guru kami, bersama dengan orang-orang yang kami sayangi, bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam syurga-Mu ya Allah. Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ya Allah, atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahu fiha wa tahiyyatuhu fiha salam wa akhiru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.